Beliau menjelaskan pengertian moderasi. Moderasi, kata beliau tadi, adalah adil. Al-wasat huwal adil. Adil itu sendiri adalah muwafaqatul haq. Muwafaqat al-haq. Berkesesuaian dengan kebenaran. Jadi bersikap moderat itu sama dengan bersikap adil. Dan bersikap adil artinya adalah melakukan hal-hal yang berkesesuaian dengan kebenaran. Moderasi, kata beliau, bukanlah irda kullin nas, bersikap menjadikan semua orang senang dan puas dengan apa yang kita ucapkan dan kita lakukan. Moderasi bukan seperti itu. Moderasi juga jangan dipahami sebagai sebuah sikap keluar dari hukum-hukum syarak dan membenarkan setiap pendapat. Moderasi tidak seperti itu. Ya, jadi moderasi jangan diartikan sebagai pembenaran terhadap semua pendapat, semua ucapan di bawah slogan kebebasan, di bawah slogan kebersamaan, di bawah slogan kasih sayang, rahmah lil alamin, di bawah slogan kemuliaan akhlak. Karena moderasi seperti yang tadi sudah ditegaskan adalah muwafaqat al-haq, berkesesuaian dengan kebenaran. Kemudian moderasi ini atau al-wasatiyah ini adalah min khosais ahli sunnati wal jamaah. Di antara keistimewaan ahli sunnati wal jamaah adalah al-wasatiyah. Mereka bersikap moderat. Di antara yang tadi disampaikan oleh beliau, contoh-contoh sikap moderat yang diajarkan dan dibawa oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah dalam bidang akidah. Misalkan ada sebagian kelompok yang mengingkari sifat kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sisi yang lain ada kelompok yang menyatakan Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat kalam, tetapi sifat kalamnya tidak ada bedanya dengan sifat kalam makhluk yang berupa suara, bahasa, dan huruf. Ahlus sunnah berada di tengah-tengah antara keduanya. Ahlus sunnah tidak berlebih-lebihan di dalam masalah ini, tidak melampaui batas di dalam masalah ini, tidak juga di bawah garis yang telah digariskan oleh akidah, oleh syariat. Ahlus sunnah di dalam contoh akidah ini yang disampaikan oleh beliau tadi, menetapkan sifat kalam, tetapi juga menegaskan bahwa sifat kalam Allah berbeda dengan kalam makhluk, bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, dan bukan berupa huruf. Kemudian dalam tasawuf, ahlus sunnati wal jamaah juga adalah golongan yang moderat. Mereka tidak menjadikan para wali melebihi derajat mereka, sampai mengangkat para wali ke derajat para nabi, sampai kemudian meyakini para wali itu maksum, sebagaimana para nabi juga maksum. Ini melampaui batas, dan ini bukanlah sikap yang moderat. Tetapi di sisi yang lain, ahlus sunnah wal jamaah juga meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan karomah-karomah kepada orang-orang yang betul-betul menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Betul-betul mereka adalah aulia. Kemudian di antara contoh moderasi yang beliau sampaikan tadi, yang merupakan salah satu khosais ahli sunnati wal jamaah di dalam menyikapi masalah tabarruk dan tawassul dengan para nabi. Ahlus sunnati wal jamaah membolehkan tawassul, tabarruk dengan para nabi, juga dengan para wali, dengan orang-orang soleh. Tetapi para ulama ahli sunnati wal jamaah di sisi yang lain juga mengajarkan kepada kita bahwa yang menciptakan manfaat dan menghindarkan kita dari mara bahaya secara hakiki bukanlah para nabi, bukanlah orang-orang soleh yang kita jadikan wasilah di dalam tawassul, tetapi pada hakikatnya pencipta segala sesuatu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hal ibadah, beliau juga mencontohkan ahlus sunnah wal jamaah di dalam memandang ibadah dan melakukan ibadah ini juga bersikap moderat. Tidak mengikuti sebagian orang yang bermalas-malasan di dalam melakukan sholat, kemudian mereka banyak bolong sholatnya, banyak meninggalkan sholat, kemudian banyak meninggalkan puasa Ramadan, kemudian bersikap sembrono terhadap hal-hal yang berkaitan dengan zakat dan hal-hal yang lain. Tidak juga berada pada sisi mengikuti sebagian orang yang mempersulit diri
kemudian sampai pada batas melakukan hal-hal yang terlarang di dalam agama. Nah, di dalam masalah ibadah ini beliau tadi mengutip sebuah hadis yang maknanya adalah demi Allah. Baginda Rasulullah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau bersabda, demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Demi Allah, aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, tetapi aku ini puasa dan aku kadang tidak puasa. Aku sholat dan aku juga tidur. Aku juga menikah. Dan seterusnya, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh beliau. Kemudian sampai pada hal-hal yang sifatnya duniawi. Ahlus sunnah wal jamaah juga bersikap moderat. Ahlus sunnah wal jamaah tidak mencela, bekerja dengan pekerjaan yang halal, mencari harta dari sumber yang halal dan dengan cara-cara yang halal. Hal ini tidak dicela oleh Ahlus sunnati wal jamaah, tetapi kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama Ahlus sunnah yang bersikap moderat, kita juga tidak meninggalkan dunia secara keseluruhan. Kita juga tidak berlomba-lomba untuk mengejar dunia. Nah, ini Ahlus sunnah wal jamaah sebagaimana tadi disampaikan oleh beliau, bersikap moderat dalam masalah ini. Sebagaimana hal itu tercermin di dalam sebuah sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, seandainya salah seorang di antara kalian mengambil talinya, kemudian dia mengikat kayu, kemudian diangkat di atas pundaknya, lalu dia jual kayu itu, dan dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala menghindarkannya dari meminta-minta, maka itu lebih baik bagi dia daripada dia mengemis kepada orang lain, baik orang yang diminta itu memberi kepadanya atau tidak memberi. Jadi intinya bahwa moderasi di dalam beragama ini tidak ifrat dan juga tidak tafrid, tidak melampaui batas yang digariskan oleh syariat, tidak juga di bawah batas yang digariskan oleh syariat. Kemudian ada hal penting yang beliau sampaikan tadi, bahwa al-wasatiyah, moderasi, inilah yang dipegang teguh oleh beliau bersama minoritas muslim di Amerika, terkhusus di California, tempat beliau tinggal. Dan al-wasatiyah atau moderasi beragama inilah yang menjadikan beliau dan komunitas muslim di sana, meskipun mereka mayoritas, tetapi sampai saat ini mereka tetap diperkenankan untuk hidup damai bersama kelompok mayoritas yang ada di sana. Ini semuanya adalah karena Syekh Bilal dan komunitas minoritas muslim di sana memegang teguh sikap moderat di dalam beragama. Kemudian beliau juga sering menyampaikan kepada masyarakat di sana, kepada siapapun di Amerika, terutama di California, bahwa jika kalian ingin mengetahui hakikat kami sebenarnya, maka ikutilah atau bacalah dengan seksama sejarah hidup baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah kalian menilai kami dari apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang mengaku diri mereka muslim, tetapi melakukan hal-hal yang sifatnya ekstrim, melakukan hal-hal yang sifatnya radikal, melakukan pengeboman di sana sini. Itu bukanlah mencerminkan sikap, bukanlah mencerminkan ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir beliau tadi mengajak kita semuanya untuk bekerja sama di dalam menyebarluaskan akidah dan ajaran serta nilai-nilai moderat dari ahli sunnati wal jamaah. Dan beliau tadi dengan sangat baik mengakhiri muhadarah beliau dengan mengutip apa yang ditulis oleh Imam At-Tahawi di dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah sebagaimana yang tadi sudah beliau baca. Terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.